Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seri Bina Prapentakosta yang keempat, Selasa tanggal 26 Mei 2020 ini dengan tema Doa Salomo. Sebelumnya kita bersatu hati dalam doa, minta pimpinan Tuhan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh anugerah, kami mohon hikmat dan pengertian-Mu untuk kami boleh bersama-sama belajar tentang teladan doa Salomo, sehingga kehidupan doa kami semakin dipelengkapi dan diperkaya oleh teladan doa Salomo ini di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan berkenan memberikan apa yang sungguh menjadi perkenanan, rencana, dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pimpinlah hamba-Mu yang terbatas ini untuk dipakai menjadi alat berkat pada saat ini, dan kami semua yang mendengarkan dan menonton untuk sungguh diberikan hati yang mau merendah, hati yang mau belajar, menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak untuk membuka Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 1-15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku,
sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Doa Salomo yang kemudian kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 53. Dalam doa dalam rangka penabisan bait Allah. Bapak, Ibu yang terkasih di hadapan Tuhan. Setelah Raja Daud mangkat, Salomo naik tahta dengan proses yang tidak mulus. Adonia, anak Daud yang tertua, sangat berambisi mewarisi tahta pemerintahan ayahnya. Adonia mengumpulkan dukungan dan bahkan sempat mengadakan pesta penobatan di En-Rogel. Tetapi akhirnya Salomo yang naik sebagai raja dengan dukungan penuh dari Panglima Benaya, Iman Jadok, dan Nabi Nathan. Salomo menjadi raja Israel yang sangat terkenal, terutama karena hikmatnya yang luar biasa. Tercatat bahwa orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Raja Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Raja Salomo lebih bijaksana dibanding tokoh-tokoh bijak dari Mesir, Arab, Kanaan, dan Edom. Kerajaan Israel menjadi sangat kuat selama era kepemimpinan Raja Salomo. Kerajaan Israel berkembang luas. Raja Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Di bawah kepemimpinan Raja Salomo, negeri dan rakyatnya hidup makmur dan damai. Namun Bapak Ibu yang terkasih, pada awal pemerintahannya, Raja Salomo menyadari keterbatasan kemampuannya memimpin bangsa Israel yang besar. Raja Salomo memulai karir kepemimpinan dengan doa. Hal itu menunjukkan bahwa ia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ia sadar bahwa dirinya masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ia juga menyadari bahwa dirinya menjadi raja karena warisan tahta dari ayahnya, bukan karena penunjukan profetis oleh seorang nabi Tuhan, seperti pada pemilihan Saul dan Daud dulu. Ketika Raja Salomo memulai dengan menghampiri Tuhan di Gibeon, Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan menanyakan apa yang dibutuhkannya sebagai raja baru. Sebab Raja Salomo menaikkan suatu permohonan atau permintaan yang dianggap baik oleh Tuhan. Saat itu Tuhan memberi tawaran, mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Raja Salomo tidak meminta umur panjang, kekayaan, nyawa atau hal-hal material atau duniawi lainnya. Tetapi Salomo meminta agar Tuhan memberinya hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatnya, atau pengertian untuk memutuskan hukum. Raja Salomo boleh meminta apa saja dan Tuhan berjanji akan memberikannya. Kita ingat dalam Injil Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Penuhlah sukacitanya. Luar biasa bukan? Kesempatan meminta apapun seperti dalam cerita lampu Aladin. Tapi kali ini ditawarkan Tuhan semesta alam, bukan jin khayalan manusia. Dan Raja Salomo meminta hikmat dan pengertian untuk memberinya kesanggupan memimpin bangsa besar yang dipercayakan Tuhan kepada Daud ayahnya dan kini kepada dirinya sebagai penerus. Tuhan sangat berkenan atas pilihan permohonan Raja Salomo yang menunjukkan ia seorang raja muda yang memiliki pengertian dan hikmat di hatinya, bukan keserakahan atau keduniawian. Kita ingat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, keduniawian, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan pun mengabulkan bukan saja apa yang diminta Raja Salomo, tetapi apa yang tidak dimintanya ditambahkan kepadanya. Mirip dengan salah satu prinsip khotbah di bukit yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang percaya perlu belajar mengenal hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita minta daripadanya, sebagai yang berharga, bernilai, dan berguna bagi hidup kita menurut pemandangan Tuhan. Itulah kunci mendapatkan, yaitu mengalami lebih dari yang didoakan dan diharapkan. Kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Raja Salomo bukan saja memiliki hikmat dan pengertian luar biasa, tapi juga wawasan iman dan visi yang jauh ke depan. Tuhan memberkati kepemimpinan Raja Salomo karena ia tekun berdoa. Ia mengutamakan pembangunan rumah Tuhan, bait Allah, sebelum membangun istananya sendiri. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 5 dan 6. Bait Allah merupakan sentral kegiatan ibadah dan doa bagi umat Israel, tempat suci di mana Allah hadir menyatakan dirinya. Hal ini nyata dalam doa yang dipanjatkan pada saat penabisan bait Allah di dalam 2 Tawarik pasal 6. Raja Salomo bukan membangun monumen sejarah bagi dinastinya, tapi rumah doa bagi segala bangsa. Rumah doa yang boleh menjadi kiblat, tanda petik pengharapan umat Israel, di mana saja mereka berada ketika membutuhkan pertolongan Tuhan dan mengungkapkan pertobatan. Penabisan bait Allah bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah perayaan atas kasih setia Allah. Bait Allah itu adalah bukti bahwa Allah memenuhi janji tentang rumahnya yang akan dibangun oleh keturunan Daud dan menunjukkan pemeliharaannya atas umat Israel. Bait Allah itu juga bukan sekedar tempat orang Israel dapat datang bertemu dengan Allah, melainkan juga tempat Allah berdiam di antara umatnya. Sungguh sebuah anugerah yang patut dirayakan. Tak heran jika Salomo berlutut dan melentangkan tangannya di hadapan Tuhan, meresponi perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Menyadari kasih setia Tuhan yang demikian mengagumkan, Raja Salomo tidak bisa tidak tersungkur dalam syukur dan doa. Kehidupan doa Raja Salomo mempunyai dimensi pengalaman supernatural yang dahsyat. Bayangkan, setelah Raja Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait Allah itu. Untuk konteks saat ini, Bapak Ibu yang terkasih, tubuh kita lah bait Allah itu, bait Roh Kudus. Kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Roh Kudus tinggal dan memenuhi hati kita sejak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan kita pun bisa menjalin hubungan relasi dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Kepenuhan dan kepemimpinan akan Roh Kudus dalam pribadi kita yang percaya dan kehidupan doa merupakan perkara utama yang harus kita bangun sebagai orang percaya di hadapan Allah yang hidup. Doa Salomo merupakan doa profetik di mana wawasan iman dan visinya yang jauh ke depan tentang perjalanan iman ke depan orang Israel sebagai umat Tuhan yang bisa jatuh bangun. Raja Salomo memohonkan kemurahan Tuhan senantiasa terbuka siang malam bagi umatnya. Sekali lagi, Tuhan berkenan atas doa seorang raja muda yang berhati bijak dan mulia ini. Sepanjang sejarah, tidak ada raja yang kebesarannya menandingi Raja Salomo seperti yang dijanjikan oleh Allah. Sayangnya, Raja Salomo lalai menjaga hatinya. Raja Salomo tergelincir saat berada di puncak kejayaannya. Perhatikan,
bahwa Allah memberi Raja Salomo hal-hal yang penting yang dimintanya dan menambahkan hal-hal lain yang tidak dimintanya. Allah berkata, "Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja." Perhatikan pula bahwa janji Allah kepada Raja Salomo itu bersyarat, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-14. Kita mungkin ingin tahu berapa lama Raja Salomo akan hidup dan memerintah Israel jika ia hidup di jalan Tuhan. Pada mulanya, Raja Salomo hidup di jalan Tuhan. Tetapi kemudian ia disesatkan oleh banyak istrinya yang masih kafir. Ia mendirikan kuil-kuil untuk mereka dan memuja dewa-dewa orang Moab dan Sidon dan Amon yang jahat. Betapa mengecewakan Raja Salomo, sehingga ia pun terlibat ke dalam penyembahan berhala, menduakan hati kepada Tuhan. Hanya kemurahan Tuhanlah yang memberinya kesempatan berpaling kepada Tuhan kembali. Tuhan tetap mencatat titik kebesaran hati dan hidup Raja Salomo sebagai pemimpin besar, terutama doa-doanya, agar hidup Salomo menjadi teladan sekaligus peringatan bagi semua orang di perjalanan sejarah manusia. Pertanyaan refleksi bagi kita semua, apa atau siapa yang menjadi fokus doa kita setiap kali kita bersyafaat? Jika doa menjadi cermin diri yang paling jujur, apa yang kita bisa mulai kita perbaharui dalam warna, kiprah, dan fokus doa-doa kita? Mari kita gumulkan bersama sahabat rohani bagaimana belajar memanjatkan doa-doa tanda petik besar dan tanda petik mulia, wawasan iman dan visi yang jauh ke depan, seperti contoh doa Salomo. Mengingat Tuhan menilik hati yang paling dalam pendoa seperti kita orang percaya, untuk mencurahkan kelimpahan kemurahannya, anugerahnya. Sharingkanlah bersama sahabat rohani kita juga bagaimana menjaga hati agar tetap kepada jalan Tuhan. Jangan sampai lalai atau kecolongan atau hidup jadi melenceng di tengah perjalanan hidup kita ke depan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami sering egois dan mementingkan keinginan diri sendiri. Berikanlah kami hikmat agar kami dapat melihat dengan mata Tuhan, mengasihi dengan hati Tuhan, dan melayani orang lain seperti karya Tuhan, agar kami bisa melakukan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan bertemu pada pukul 19 untuk bersama-sama diskusi tanya jawab via Webex. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong.